Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang struktur teks eksposisi. Nah, seperti yang kalian lihat, struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis, kemudian ada argumentasi, kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Tesis berupa pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen. Kemudian argumentasi sendiri itu berisi alasan untuk memperkuat atau menolak suatu gagasan yang dipaparkan di dalam tesis. Kemudian penegasan ulang berupa simpulan serangkaian ide yang dipaparkan. Sekarang coba kalian perhatikan bagian slide berikut ini. Ini ada sebuah teks eksposisi yang sudah dibagi berdasarkan strukturnya. Nah, kita lihat dari judulnya, Siswa Indonesia Juara Olimpiade Iptek Dunia. Kita lihat di sini, ini ada 4 paragraf yang masing-masing sudah dibagi berdasarkan struktur teksnya. Kita lihat untuk bagian tesis. Nah, tesis tadi adalah pernyataan yang didukung oleh adanya argumen. Jadi ada sebuah pernyataan nanti yang kira-kira akan didukung oleh argumen setelahnya. Nah, pernyataannya apa? Oh, ternyata siswa Indonesia sangat berprestasi. Kita lihat pada kalimat utamanya ya. Ya, jadi ini, siswa Indonesia sangat berprestasi itu adalah sebuah pernyataan yang dipaparkan dalam tesisnya. Nah, sekarang kita lihat pada bagian argumentasi. Tadi argumentasi berisi gagasan yang mendukung atau menolak suatu tesis yang dipaparkan. Nah, tadi pemaparan dalam tesis, siswa Indonesia sangat berprestasi. Adakah alasan yang mendukung atau menolaknya? Kita lihat pada bagian argumentasi. Nah, di sini dilihat, prestasi yang diraih siswa Indonesia itu telah diuji lebih dahulu di tingkat nasional. Nah, kemudian pada paragraf yang kedua di bagian argumentasi, metode penelitiannya oleh para juri sudah dinilai baik. Nah, ini adalah 2 paragraf yang mendukung adanya tesis tadi. Ini menunjukkan bahwa siswa Indonesia sangat berprestasi. Kita lihat di sini ya, kalian bisa membaca sendiri nanti untuk paragraf pertama maupun paragraf kedua di sini sudah dipaparkan mengapa siswa Indonesia itu bisa berprestasi ya. Nah, ternyata mereka secara kreatif memanfaatkan bahan-bahan sebagai industri garment. Bahkan penelitiannya itu oleh para juri sudah dinilai sangat baik gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pada bagian penegasan kembali. Nah, penegasan kembali atau penegasan ulang itu adalah simpulan. Apa yang bisa kalian simpulkan dari tesis dan argumentasi yang sudah dipaparkan? Nah, ternyata di sini menangnya siswa Indonesia di tingkat internasional ini menjadi bukti bahwa siswa Indonesia mempunyai prestasi yang tinggi. Itu kita bisa simpulkan seperti itu. Tadi di bagian tesis disebutkan siswa Indonesia sangat berprestasi, kemudian argumennya itu diperkuat alasan yang mendukung bahwa mereka secara kreatif memanfaatkan untuk industri garment dan metode penelitiannya juga sudah dinilai baik oleh para juri. Sehingga dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa menangnya siswa Indonesia di tingkat internasional ini menjadi bukti bahwa siswa Indonesia mempunyai prestasi yang tinggi. Anak-anak, sekarang mari kita kenali apa saja kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Yang pertama, penggunaan kata atau istilah dalam bidang teknis. Kemudian penggunaan kata yang menunjukkan hubungan kausalitas, penggunaan kata kerja mental, penggunaan rujukan kata, penggunaan kata persuasif, kemudian ada kalimat tunggal atau simpleks, ada kalimat majemuk atau kompleks, dan ada kelas kata. Kita akan mengupas satu persatu kaidah kebahasaan di dalam teks eksposisi. Yang pertama ada istilah dalam bidang teknis. Nah, bidang teknis itu ada bermacam-macam.
Di sini disebutkan ada 3 contoh. Misalnya, bidang teknologi, kalian mungkin akan menjumpai adanya istilah seperti internet, kemudian game online, wifi, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang kesehatan misalnya ada migrain, itu berkaitan dengan penyakit. Kemudian antibiotik, itu berkaitan dengan obat. Kemudian ada bidang pendidikan, misalnya ada ilmu dan pembelajaran. Nah, bidang-bidang yang lain itu masih banyak. Di sini hanya sebagai contoh saja. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah kata yang menunjukkan kausalitas. Apa itu kausalitas? Kausalitas itu adalah hubungan sebab dan akibat. Jadi ada pernyataan sebab, kemudian ada juga pernyataan akibat. Oleh karena itu, kita memerlukan adanya konjungsi. Nah, konjungsi apa saja yang diperlukan di dalam kaidah kebahasaan yang berupa kausalitas itu? Nah, ini ada konjungsi sebab, ada konjungsi karena, ada konjungsi dengan demikian, ada konjungsi akibatnya, ada konjungsi oleh karena itu, dan lain-lain. Nah, kalian bisa mencermati pada kalimat misalnya, kemarin ia tidak masuk sekolah karena kehujanan. Nah, misalnya seperti itu. Itu ada hubungan sebab dan akibatnya. Contoh lain di dalam kalimat itu masih banyak sekali ya. Nah, sekarang mari kita kenali kata kerja mental. Sebenarnya kata kerja mental itu sudah pernah kalian pelajari pada materi sebelumnya. Tapi kita ingat kembali bahwa kata kerja mental itu merupakan kata kerja yang berkaitan dengan hasil pemikiran. Contohnya, kita bisa melihat pada kata-kata berikut ini. Ada memperkirakan, menyimpulkan, menduga, berpendapat, memikirkan, dan lain-lain. Itu semua merupakan hasil pemikiran kita. Contoh di dalam kalimat misalnya, dia menduga kalau bantuannya sudah diambil alih oleh orang lain, misalnya seperti itu. Kita sampai pada kebahasaan yang selanjutnya, yaitu rujukan kata. Rujukan kata merupakan kata yang merujuk atau mengacu pada pernyataan sebelumnya. Sekarang perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Hal tersebut membuat kondisi semakin memprihatinkan. Nah, sekarang kalian lihat pada bagian yang dicetak merah itu, ada kata hal tersebut. Nah, hal tersebut itu mengacu pada kebakaran hutan ya. Sehingga kebakaran hutan itu bisa membuat kondisi semakin memprihatinkan. Itu contohnya ya. Berikutnya mari kita kenali apa itu kata persuasif. Kata persuasif merupakan kata yang berisi ajakan, saran, dan imbauan. Kita bisa mengenali dengan kata-kata yang menunjukkannya, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, seharusnya, dan lain-lain. Misalnya ya, Anda sebaiknya menaati protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya virus corona. Nah, misalnya seperti itu. Mari kita kenali kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal atau kalimat simpleks yaitu kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dengan satu kata kerja. Dengan kata lain, kalimat simpleks adalah kalimat yang sederhana. Disebut juga dengan kalimat tunggal. Jadi di dalam kalimat tunggal itu nanti tidak terdapat konjungsi, itu yang membedakan dengan kalimat majemuk. Sekarang perhatikan contohnya. Yang pertama, Indonesia merupakan paru-paru dunia. Ini hanya satu struktur, yaitu subjek, predikat, objek. Yang kedua, Indonesia memiliki hutan lebat. Itu juga hanya satu struktur, masih sama. Kemudian yang ketiga, biota laut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Itu juga masih sama polanya ya. Jadi ada subjek, predikat, objek. Kemudian contoh lain misalnya adik memakan roti di kamar. Subjek, predikat, objek, keterangan tempat.
Kemudian mereka menghuni rumah kecil di dekat sawah. Subjek, predikat, objek, keterangan, tempat. Pola kalimat dalam kalimat tunggal atau simpleks itu ada 7 seperti ini ya. Ada subjek predikat, contohnya Yuswan menggambar. Ada subjek predikat objek, misalnya Alif menulis cerpen. Subjek predikat objek keterangan. Ini ada keterangan cara ya. Yosanda mengetuk pintu dengan keras. Kata dengan keras ini menunjukkan keterangan cara. Kemudian ada subjek predikat keterangan. Alifa memasak di dapur. Ada keterangan subjek predikat. Di sekolah, para siswa itu sebagai subjek, belajar itu predikat. Ada KSPO, ada keterangan subjek predikat objek. Di rumah, Sobri subjek, mengepel predikat, lantai itu objek. Kemudian ada subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya, Nafi berpakaian rapi. Nafi subjek, berpakaian itu predikat, rapi itu pelengkap. Anak-anak, ada yang perlu kalian perhatikan di dalam kalimat tunggal ya. Jadi ada kalimat tunggal berobjek apabila predikatnya nanti diikuti dengan kata kerja aktif transitif atau yang diawali dari me. Misalnya, adik menyapu halaman, maka nanti polanya menjadi SPO. Nah, seperti itu jika berobjek. Kemudian ada kalimat tunggal yang berpelengkap apabila predikat diikuti kata kerja aktif intransitif. Nah, ini yang biasanya predikatnya itu berawalan dari ber. Misalnya, adik bermain bola. Nah, itu polanya tidak lagi SPO tetapi SP pelengkap. Karena predikatnya berawalan dari kata ber. Setelah kalian memahami kalimat tunggal, mari kita pelajari kalimat majemuk. Perbedaan antara kalimat tunggal dengan kalimat majemuk itu terletak pada penggunaan konjungsinya. Jadi, di dalam kalimat jika tidak terdapat konjungsi, maka nanti dinamakan dengan kalimat tunggal. Sedangkan jika di dalam kalimatnya nanti ada konjungsi, maka itu nanti disebut dengan kalimat majemuk. Untuk kalimat majemuk sendiri, itu nanti dibedakan menjadi 3. Ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat, dan ada kalimat majemuk campuran. Sekarang kita pelajari dulu untuk yang kalimat majemuk setara. Kalian bisa melihat contoh berikut ini. Ini ada 2 contoh kalimat. Nah, kalimat majemuk setara ini memiliki 2 induk kalimat. Konjungsi yang digunakan di dalam kalimat majemuk setara ini ada konjungsi dan, bisa, tetapi, bisa konjungsi atau. Jadi itu ya contoh-contoh konjungsi yang digunakan di dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, pada kalimat 1, kakak dan adik belajar bersama. Ini ada konjungsinya. Konjungsinya adalah dan. Nah, di sini memiliki 2 subjek. Subjek pertama kakak, subjek kedua itu adik. Kemudian predikatnya itu belajar, kemudian bersama itu sebagai pelengkap. Kenapa ini disebut pelengkap? Karena tadi predikatnya jika diawali dari kata yang berawalan dari ber atau bel, nah itu nanti menjadi setelah predikat adalah pelengkap. Nah, sekarang kita lihat untuk yang contoh kedua, ini ada konjungsi tetapi yang digunakan. Nah, polanya ada 2. Pola yang pertama SPO, Nia membaca buku. Pola yang kedua, Ani menulis puisi. Ini masing-masing kedudukannya adalah sama ya. Jadi, kalau kedudukan antar kalimat, antar klausa itu nanti sama, itu dinamakan dengan kalimat majemuk setara. Sekarang kita kenali kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini ada paling tidak 2 klausa. Klausa itu maksudnya 1 pola, itu artinya 1 klausa ya.
Nah, klausa di dalam kalimat majemuk bertingkat ini ada hubungan sebab akibatnya. Sekarang perhatikan untuk contoh kalimat yang pertama. Kami mendapat nilai tinggi, ini adalah klausa 1. Kemudian kami belajar dengan rajin, itu adalah klausa yang kedua. Nah, karena kata kami itu ada 2, maka kaminya yang satu lagi dihilangkan, sehingga akan terjadi kalimat yang seperti ini. Ini kemudian diberi konjungsi jika. Nah, ini ada hubungan sebab akibatnya. Klausa sebabnya belajar dengan rajin. Kemudian klausa akibatnya kami mendapat nilai tinggi. Jadi belajar dengan rajin itu bisa mengakibatkan mendapat nilai tinggi. Itu hubungan sebab akibatnya. Nah, di sini ada keterangan induk kalimat mendahului anak kalimat. Artinya, klausa induk itu adalah klausa yang terletak di depan konjungsi. Dan anak kalimat itu artinya klausa yang terletak di belakang konjungsi. Nah, klausa pertama, kami mendapat nilai tinggi. Itu sebagai induk kalimat. Kemudian anak kalimatnya, jika belajar dengan rajin. Nah, itu anak kalimat karena untuk klausa yang kedua terletak setelah konjungsi jika. Nah, kita bandingkan dengan kalimat yang kedua. Ayah membaca koran ketika ibu memasak di dapur. Ini keterangannya induk kalimat mendahului anak kalimat. Hampir sama seperti tadi ya. Jadi ayah membaca koran itu sebagai induk kalimatnya. Kemudian anak kalimatnya ketika ibu memasak di dapur. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, karena tidak sarapan, aku sakit perut. Nah, ini keterangannya anak kalimat mendahului induk kalimat. Kenapa anak kalimat mendahului induk kalimat? Karena untuk klausa yang pertama, itu anak kalimatnya karena tidak sarapan. Nah, ini karena terletak di belakang konjungsi karena. Sedangkan klausa yang kedua, aku sakit perut, itu sebagai induk kalimatnya. Berikutnya, mari kita kenali kalimat majemuk campuran. Nah, kalimat majemuk campuran ini adalah campuran antara kalimat majemuk setara dan juga kalimat majemuk bertingkat. Jadi nanti ada 2 induk kalimat dan ada 1 anak kalimat seperti contoh dalam kalimat berikut ini. Ayah mengajarkan rasa tanggung jawab, tetapi ibu mengajarkan kasih sayang. Nah, ini ada 2 klausa awal. Ini kan hubungan kesetaraan dilihat dari konjungsinya, tetapi gitu ya. Sehingga ini sama-sama karena ini setara, semuanya sama-sama sebagai induk kalimat. Kemudian kita lihat yang klausa ketiga, agar anak-anak berperilaku baik. Nah, ini klausa yang ketiga ini sebagai anak kalimat karena terletak di belakang konjungsi. Sehingga ini adalah klausa yang ketiga ini hubungannya nanti kalimat majemuk bertingkat. Dan klausa 1 yang kedua itu adalah kalimat majemuk setara, sehingga jika digabungkan menjadi kalimat majemuk campuran. Kebahasaan yang terakhir yaitu kelas kata. Nah, kelas kata ini adalah pembagian kata-kata berdasarkan kelasnya. Jadi, bisa dikategorikan sebagai kata benda atau nomina, bisa juga kata sifat, bisa juga adverbia atau kata keterangan ya. Dan lain-lain, masih ada kata kerja dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat contoh nomina atau kata benda, itu misalnya ada meja, hutan, rumah, gedung, kekuatan, kelemahan, itu juga masuknya ke kata benda. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita itu nanti disebut sebagai kata benda. Kemudian ada adjektiva atau kata sifat. Nah, kata sifat itu misalnya besar, kecil, tinggi, marah, benar, bodoh. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ada adverbia atau keterangan. Kata keterangan, misalnya untuk menunjukkan waktu itu bisa pagi, siang,
Untuk menunjukkan cara, misalnya ada konjungsinya dengan. Kemudian untuk penekanan bisa digunakan pula, juga, hanya, lah, kah, pun. Kemudian yang menunjukkan derajat itu misalnya hampir, semakin, sangat. Nah, kemudian yang menunjukkan keadaan seakan, seperti. Untuk kelas kata yang lain itu masih banyak, tapi contohnya paling tidak ada 3 hal seperti ini. Silakan dipahami dengan sebaik-baiknya.